Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azhar Octavia dengan NIM 08041282212650. Saya berasal dari kelas Biologi B angkatan 2021 dengan kelompok 8, asisten dosen Kak Dina Riana Elizabeth Said. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih embriologi katak dan fertilisasi buatan. Jadi, embriologi itu merupakan suatu proses perubahan atau pertumbuhan secara progresif dari sebuah sel menuju periode organ primordial. Embriologi juga sering kita sebut dengan organogenesis. Jadi, contoh organogenesis di sini merupakan adanya suatu proses atau sebuah sel menjadi seorang bayi saat masih dalam kandungan ibu, yaitu suatu proses yang menggambarkan bahwa kita telah terjadi fenomena yang sangat besar, di antaranya yaitu kompleks, serta tentunya juga dalam jangka waktu yang sangat panjang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dengan contoh katak. Katak dalam hidupnya melakukan fertilisasi eksternal atau pembuahan di luar tubuh. Ketika musim kawin, katak jantan akan menempelkan tubuhnya pada katak betina. Posisi katak jantan menempel dan menekan perut katak betina dapat langsung berjam-jam, bahkan berhari-hari. Posisi ini dinamakan dengan apleklus. Hal ini memungkinkan untuk katak betina mengeluarkan ovum, dan katak jantan dapat mengeluarkan sperma dalam jumlah yang banyak. Fase pembelahan sel telur katak berlangsung selama sekitar kurang lebih 3,5 jam setelah fertilisasi. Tahap pembelahan sel telur dimulai sesaat setelah sperma membuahi sel telur. Sel telur akan terbungkus oleh dua layer atau yang disebut dengan zona pellucida dan membran vitelli. Pada pembelahan pertama disebut dengan cleavage dengan 64 sel hingga 128 sel disebut blastula. Setelah fase blastula, embrio akan memasuki fase grastula, yaitu hal tersebut akan membentuk organ yang tertentu, yaitu lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Dan yang terakhir memasuki fase organogenesis. Sesuai dengan namanya, fase organesis merupakan fase pembentukan organ-organ tubuh pada janin dari 3 lapisan germinal yang terbentuk pada fase grastula. Jadi, tahap selanjutnya, sel telur dan sel sperma yang sudah melebur akan menjadi suatu zigot yang membentuk menjadi embrio. Pada masa embrio tersebut, telur katak akan dilindungi oleh sebuah cairan kental sehingga sekelompok telur terbentuk menjadi gumpalan telur. Embrio selanjutnya akan berkembang biak menjadi berudu, dan selanjutnya berudu akan berdiferensiasi menjadi katak. Pada tahap terakhir, telur akan menetas kurang lebih 30-35 jam setelah fertilisasi. Lanjut, setelah fertilisasi, telur juga akan diikuti oleh perkembangan tutup insang yang disebut operculum, akan terbentuk sempurna setelah 96 jam atau 4 hari setelah fertilisasi. Pertumbuhan telur katak menjadi katak muda terbagi menjadi 3 fase utama, di antaranya itu fase perkembangan sel telur, fase larva, fase metamorfosis berudu katak. Setelah penjelasan embriologi katak, di sini saya akan menjelaskan mengenai fertilisasi buatan atau inseminasi buatan. Jadi, apa sih fertilisasi buatan itu? Fertilisasi buatan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam membantu pembuahan pada hewan dengan campur tangan manusia. Atau inseminasi pada dasarnya juga merupakan proses pengkawinan hewan dengan cara memasukkan sel sperma yang telah diencerkan ke dalam saluran alat reproduksi betina yang sedang bertelur. Pada hewan yang melakukan fertilisasi eksternal, inseminasi buatan dilakukan dengan cara menyatukan langsung sel sperma ke sel telur. Jadi, pada proses fertilisasi buatan terdapat 3 tahap, di antaranya pengambilan sel telur jantan, lalu yang kedua pengambilan telur katak betina, dan yang terakhir fertilisasi buatan. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.